Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sebastian Surya Setiawan. Saya mahasiswa semester 1 Universitas Negeri Gorontalo dari kelas F jurusan akuntansi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukum SPD MSc. Apa itu geostrategis? Geostrategis adalah jenis kebijakan luar negeri yang dipandu oleh faktor geografis yang memberikan informasi, membatasi, atau mempengaruhi perencanaan politik dan militer. Ini adalah arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara yang menggambarkan di mana suatu negara memusatkan upayanya dengan memproyeksikan kekuatan militer dan mengarahkan aktivitas diplomatik. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa negara mempunyai sumber daya yang terbatas dan tidak mampu, meskipun mereka bersedia, untuk melakukan kebijakan luar negeri secara menyeluruh. Sebaliknya, mereka harus fokus secara politik dan militer pada wilayah tertentu di dunia. Geostrategi tidak selalu dimotivasi oleh faktor geografis atau geopolitik, dan tidak berhubungan dengan motivasi atau proses pengambilan keputusan. Di Indonesia, geostrategi diartikan sebagai suatu metode dan aturan untuk mencapai tujuan dan sasaran melalui proses pembangunan nasional, dengan pedoman bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan terukur untuk masa depan yang lebih baik. Geostrategi dan ketahanan nasional saling berkaitan, dan geostrategi di Indonesia dapat dirumuskan dalam bentuk ketahanan nasional. Geostrategi di Indonesia merupakan suatu cara memanfaatkan seluruh wilayah geografis yang ada di Indonesia untuk menentukan kebijakan, arah, dan sarana untuk mencapai tujuan bangsa, bukan untuk kepentingan politik dan perang, melainkan demi kesejahteraan dan keamanan bangsa. Geostrategi juga adalah studi tentang bagaimana posisi geografis suatu negara atau wilayah mempengaruhi kebijakan dan tindakan strategis yang diambil oleh negara tersebut dalam upaya mencapai tujuan keamanan nasional, politik, ekonomi, atau militer. Hal ini mencakup analisis terhadap faktor-faktor seperti lokasi geografis, topografi, sumber daya alam, akses ke jalur transportasi, serta hubungan dengan negara-negara tetangga. Geostrategi membantu negara dalam merencanakan tindakan yang menguntungkan dan meminimalkan risiko berdasarkan faktor-faktor geografis yang ada. Studi geostrategi dapat berperan penting dalam pembuatan kebijakan luar negeri, pertahanan nasional, perdagangan internasional, dan sebagainya. Dan ini adalah alat penting untuk pemahaman dan analisis dalam konteks hubungan internasional dan keamanan global. Apa itu geostrategi dalam konteks sumber kekayaan alam di Indonesia? Geostrategi dalam konsep yang mengkaji hubungan antara posisi geografis suatu negara dan cara negara tersebut memanfaatkan atau mengelola sumber daya alamnya untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional. Dalam konteks sumber kekayaan alam Indonesia, geostrategi akan mencakup pertimbangan terkait geografis Indonesia yang akan menjadi sumber daya alam seperti minyak, gas alam, batu bara, biji timah, dan lainnya. Geostrategi dalam konteks sumber daya alam di Indonesia mengacu pada peran lokasi geografis Indonesia dan kekayaan alamnya dalam hubungan dengan kepentingan strategis negara-negara lainnya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, lokasi geografis. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia juga memiliki banyak pulau selat dan jalur pelayaran yang penting. Hal ini membuat Indonesia menjadi pintu gerbang penting bagi perdagangan internasional, terutama dalam transportasi komoditas alam seperti minyak gas dan batu bara. Yang kedua, sumber daya alam. Indonesia akan kaya sumber daya alam, termasuk minyak,
gas, batu bara, timah, dan berbagai jenis logam, serta keanekaragaman hayati. Kekayaan alam ini menjadi faktor penting dalam perspektif geostrategis karena menjadi objek minat bagi negara-negara yang lain yang memerlukan pasokan sumber daya alam ini. Dan yang ketiga yaitu keamanan energi. Minyak dan gas alam adalah sumber energi penting di dunia. Indonesia memiliki cadangan minyak dan gas alam yang signifikan. Oleh karena itu, negara-negara yang bergantung pada pasokan energi dari Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas dan akses ke sumber daya ini. Yang keempat yaitu kedaulatan maritim. Kepulauan Indonesia memberikan negara ini kedaulatan maritim yang luas. Pengelolaan dan perlindungan perairan Indonesia menjadi aspek penting dalam geostrategis, terutama dalam menghadapi tantangan seperti sengketa perbatasan laut dan keamanan maritim. Yang kelima, hubungan bilateral. Hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, terutama dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan, sangat dipengaruhi oleh kekayaan alamnya. Negara-negara mitra ekonomi seperti Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat memiliki kepentingan dalam menjaga hubungan yang baik dengan Indonesia untuk memastikan pasokan sumber daya alam yang stabil. Dalam konteks ini, geostrategi menjadi penting dalam membentuk kebijakan luar negeri Indonesia dan memahami bagaimana kekayaan alamnya memengaruhi dinamika hubungan internasional di kawasan Asia Pasifik. Ya, berikut inilah pemaparan tentang kekuatan geostrategi sumber daya alam Indonesia, permasalahan yang dihadapi, serta peluang dan ancaman yang terkait. Nah, berikut adalah penjelasan beserta kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan rekomendasi dalam menyelesaikan ancaman dan tantangan. Yang pertama, kekuatan. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk batu bara, minyak bumi, gas alam, logam, dan hasil hutan. Yang kedua, keanekaragaman hayati yang tinggi memberikan peluang untuk pengembangan industri pertanian, perikanan, dan pariwisata alam. Yang ketiga, letak geografis Indonesia yang strategis membuat negara ini menjadi pusat perdagangan dan jalur transportasi di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, kelemahan. Kurangnya pengelolaan yang baik atas sumber daya alam, seperti deforestasi yang tinggi, pencemaran lingkungan, dan penggunaan tidak berkelanjutan. Yang kedua, infrastruktur yang terbatas dan aksesibilitas yang buruk di beberapa daerah dapat menghambat ekstraksi dan distribusi sumber daya alam. Yang ketiga, rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam yang dapat mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan sumber daya alam. Dan yang ketiga itu peluang. Permintaan global yang tinggi terhadap batu bara, minyak bumi, gas alam, dan logam memberikan peluang ekspor dan pendapatan yang tinggi. Dan yang kedua, potensi energi terbarukan seperti energi matahari dan angin dapat dikembangkan sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, peran Indonesia dalam isu sumber daya alam membuat negara ini dapat mempengaruhi kebijakan internasional dan berpartisipasi dalam kerjasama regional. Yang keempat yaitu ada ancaman. Yang pertama, penurunan harga komoditas global dapat mengancam perekonomian Indonesia yang sebagian besar bergantung pada sumber daya alam. Yang kedua, eksploitasi yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian keanekaragaman hayati, dan konflik sosial dengan komunitas lokal. Ketiga, perubahan iklim dan kenaikan suhu global dapat memiliki dampak negatif pada produktivitas sumber daya alam, terutama pertanian dan perikanan. Yang kelima yaitu
ada rekomendasi dalam menyelesaikan ancaman dan tantangan. Yang pertama, meningkatkan kebijakan dan regulasi untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk melalui perlindungan lingkungan dan penegakan hukum yang ketat. Yang kedua, diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor industri lain yang tidak tergantung pada sumber daya alam seperti industri manufaktur dan jasa. Dan yang ketiga, mendorong investasi dalam teknologi hijau dan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas. Dan yang terakhir, meningkatkan peran dan partisipasi komunitas lokal dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Dalam menghadapi geostrategi sumber daya alam di Indonesia, penting untuk memanfaatkan kekuatan sumber daya alam, mengatasi kelemahan melalui pengelolaan yang berkelanjutan, dan memanfaatkan peluang untuk diversifikasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, rekomendasi penting adalah melindungi lingkungan, memperkuat partisipasi masyarakat lokal, dan mendorong pengembangan teknologi hijau untuk mengatasi ancaman terhadap sumber daya alam dan perubahan iklim. Geostrategi dalam konteks Indonesia akan mencakup berbagai aspek seperti: yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam. Bagaimana Indonesia mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alamnya untuk kepentingan ekonomi dan keamanan nasional. Yang kedua, keamanan energi. Indonesia sebagai produsen minyak dan gas alam memiliki peran penting dalam memastikan pasokan energi domestik dan regional. Yang ketiga, kedaulatan maritim. Dalam hal ini, sumber daya laut, geostrategi akan membahas bagaimana Indonesia menjaga kedaulatan maritimnya dan mengelola sumber daya lautnya, termasuk ikan dan potensi tambang dasar laut. Yang keempat yaitu hubungan regional. Indonesia berada di persimpangan jalur maritim penting, dan geostrategi akan mencakup bagaimana hubungan dengan negara-negara tetangga dan kehadiran militer di wilayah tersebut memengaruhi kebijakan sumber daya alam. Dan yang kelima, diplomasi ekonomi. Bagaimana Indonesia menjalankan diplomasi ekonomi untuk mempromosikan kerjasama dan investasi asing dalam pengembangan sumber daya alamnya. Nah, berikut ini hanyalah beberapa contoh cara geostrategi dalam berperan dalam konteks sumber daya alam Indonesia. Hal ini mencerminkan hubungan antara geopolitik, ekonomi, keamanan, dan sumber daya alam dalam kerangka kebijakan negara. Sekian itulah video pemaparan materi tentang geostrategi dalam konteks sumber kekayaan alam Indonesia. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.